mengajak untuk jemaat Tuhan untuk mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam syarat ini. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan membawa seluruh kondisi hati kita. Mari berdoa secara pribadi, datang ke hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengikuti ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Allah pemilik kehidupan, Allah yang telah menciptakan kita, bahkan Allah yang memelihara, yang memberikan keselamatan bagi kita. Layak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyatakan siapakah sesungguhnya diri kita yang dijadikan Tuhan menjadi biji matanya. Kita bernyanyi dari lagu Kasih Setiamu. Lebih
yang menjadikan kami bagian dari keselamatan yang sudah Engkau berikan. Layak kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, layak kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan untuk saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau beribadah meskipun di tempat kami masing-masing. Biarlah kami tetap bersuka cita, biarlah kami tetap mau menyembah dan memuliakan nama-Mu meskipun kami di rumah ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dasar, Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kita anak-anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terkhusus dalam kondisi ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan. Layak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita. Soraklah haleluya. Jemaat Tuhan saya untuk bangkit berdiri kembali. Kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak disembah, layak dipuja. Dialah yang setiap kita bersorak memuji nama Tuhan. Bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yang keras sekali, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita akan membaca responsoria yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, dan ayat ke-6 kita akan membacanya secara bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Injil Pestauri Saragi. Sebelumnya kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 100 ayat 1 sampai 3, Yesus Engkau Juru Selamat.
berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Dan kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu ini, semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan yang kami hadapi. Tuhan, secara manusia ada ketakutan, ada kekhawatiran bagi kami Tuhan. Akankah kami dimampukan untuk menghadapi situasi pada saat ini Tuhan? Tetapi kami tahu kami punya Allah, kami punya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kesehatan Engkau boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melawan virus ini Tuhan. Kami boleh sehat, keluarga kami sehat, dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang tetap menyertai dan mampukan kami Tuhan untuk berseru kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan dampak dari COVID-19 ini Tuhan sangat membuat kami kesusahan Tuhan, khususnya Tuhan dalam perekonomian Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang kuatkan setiap jemaat, Engkau yang kuatkan semua orang Tuhan yang pada saat ini mengalami kesulitan khususnya dalam perekonomian. Mampukan kami untuk tetap berseru kepada Tuhan, karena kami tahu ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan campur tangan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, ajar juga kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Meskipun pada saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya Kau yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk tetap mencari Tuhan. Karena kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau akan ada, Engkau akan hadir di mana ada penyembahan, di mana ada pujian. Biarlah keyakinan itu boleh kami miliki, sehingga kami boleh memiliki kesetiaan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga ada sukacita yang boleh mereka rasakan dalam kehidupan. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam proses penyembuhan, Tuhan juga yang menyembuhkan. Biarlah kesembuhan yang sempurna Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan kami juga teringat Tuhan, dan kami terus juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini mungkin terkena sebagai korban pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang dirawat Tuhan, baik yang ada di daerah kami maupun yang ada di negara kami maupun yang ada di dunia Tuhan, belahan dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan, supaya siapapun yang terkena COVID-19 ini Tuhan, yang positif terkena COVID-19 Tuhan yang memulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh memulihkan saudara-saudara kami. Tetapi Tuhan, jika mungkin pada saat ini juga Tuhan ada yang menjadi korban dari virus corona ini Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang mungkin pada saat ini menangis, menjerit, Tuhan yang memberikan kekuatan juga kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa berseru kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perawat, dokter, para medis yang ambil bagian dalam menangani virus corona ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang pakai mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh menyembuhkan lewat tangan-tangan mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berikan juga mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga tidak
harapan kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap tenaga medis Tuhan dalam merawat saudara-saudara kami yang terkena virus corona Tuhan. Bapak di surga kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, biarlah lewat kepemimpinannya Tuhan virus corona ini Tuhan boleh ditangani. Berkati setiap pemerintah kami Tuhan yang ada di pusat, di daerah, biarlah mereka boleh bersama-sama untuk boleh mengatasi penanganan virus corona ini Tuhan. Bapa di surga kami rindu Tuhan, negara kami bahkan dunia ini dipulihkan dari virus corona ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul lagi di tempat ibadah kami Tuhan, di gereja Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan sebagai rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya kami boleh taat kepada apa yang dihimbau oleh pemerintah kami, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan untuk boleh menangani virus corona ini Tuhan. Kami rindu mujizat Tuhan Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, kehidupan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kami yang mendengarkannya Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin berharap kepada Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami semakin yakin kepada kuasa Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang bertumbuh, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Bangun. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 72 ayat 1-2. Nyanyikan lagu yang baru. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat kita masing-masing boleh tetap diberkati Tuhan, dan kita meyakini bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat hari ini kami datang kepadamu dan memohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kau yang boleh mengajari kami, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman, sehingga hidup kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredakan,
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghatik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang begitu memberkati saya, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan gak tahu kenapa ketika saya mau berkhotbah, saya pengen menyanyikan lagu ini untuk kita semua. Dan jemaat boleh melihat lirik dari lagu ini, betapa setiap bait dari lagu ini boleh memberkati kita, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, waktu Tuhan pasti. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu ini secara pribadi sangat memberkati saya, bahwa ketika kita menghadapi setiap cobaan, kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat hari ini dunia sedang digemparkan dengan COVID-19. Ketika COVID-19 ini sudah sampai di bangsa dan negara kita, saya secara pribadi juga mulai merasa was-was juga. Bawaan banyak orang ketika COVID-19 ini, apalagi sudah sampai di Jambi ya Bapak Ibu, kita ini bawaannya menjadi curigaan sama orang lain. Ketemu sama seseorang, kita mungkin merasa was-was juga, ini orang dari mana? Ini orang kena atau enggak gitu ya. Jadi kita mulai curigaan terhadap mereka. Bahkan ada juga orang yang menganggap Bapak Ibu, ketika seseorang itu kena virus corona itu baik bagi mereka. Dan ada juga orang beranggapan begini, ketika seseorang positif virus corona, seseorang itu positif kena virus ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka menganggap bahwa hidup mereka udah gak lama lagi. Mereka hilang pengharapan, mereka sudah putus asa, mereka sudah mengalami lemah iman, mereka menganggap bahwa hidup mereka sudah sebentar lagi. Itu masih dari sisi kesehatannya. Dampak dari virus corona ini Bapak Ibu, banyak orang juga yang di PHK, banyak orang yang sudah dirumahkan, pemasukan berkurang. Dan ini menjadi momok bagi mereka. Bagaimana mungkin sukacita itu ada, sementara kondisi kehidupan kita mungkin sudah semakin susah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah hal ini membuat kita tidak mengucap syukur? Saya mau katakan, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan masih menjauhkan kita dari wabah tersebut. Ini berita besar bagi kita. Ketika ada orang yang menderita, ketika ada orang yang positif kena virus corona, bukan berarti mereka tidak mengucap syukur. Kita yang sehat jangan pernah lupa untuk mengucap syukur akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga menceritakan bagaimana kegelisahan yang terjadi dalam diri murid pada waktu itu. Ketika mereka berada di tengah-tengah perahu, ketika mereka berada di dalam perahu, di tengah-tengah danau,
Ada angin kencang yang mengamuk, yang menimbus gelombang, dan perahu yang mereka tumpangi itu hampir tenggelam. Para murid waktu itu ketakutan, Bapak Ibu. Ketika mereka ketakutan, mereka takut mati, mereka takut binasa semua orang yang ada di tempat itu. Sementara Yesus sedang tidur. Di saat murid mulai ketakutan, di saat murid mulai was-was, di saat para murid mulai merasakan suasana yang mencekam, Yesus sedang tertidur. Lalu mereka membangunkan Yesus. Kita boleh lihat Alkitab kita ayat 25. Dia katakan apa? Tuhan, tolonglah, kita binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid mengatakan hal yang demikian, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus ngomong kepada mereka di ayat 26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu dikatakan di sini, Yesus menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah suasana yang mencekam, di tengah rasa ketakutan para murid pada waktu itu, mereka berseru membangunkan Yesus. Yesus katakan kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai gara-gara wabah virus COVID-19 ini ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Kenapa Yesus katakan kamu kurang percaya? Karena waktu itu murid merasakan ketakutan yang begitu dahsyat, ketakutan yang begitu besar, sehingga iman mereka semakin melemah. Saudara, seharusnya ketika kita dilanda suatu persoalan, ketika kita dilanda suatu pencobaan dalam hidup ini, iman kita jangan tertidur. Kita harus yakin dan percaya bahwa beserta dengan Tuhan aku bisa melewati ini semua. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan adanya wabah virus corona ini bukan berarti kita menjadi orang yang hilang pengharapan. Bukan berarti ketika adanya virus COVID-19 ini membuat kita hilang pengharapan, membuat kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Tapi biarlah lewat COVID-19 ini kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita, bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita, dan bersama dengan Tuhan kita bisa melalui ini semua. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi saya secara pribadi, pemerintah itu sudah mengajukan sesuatu yang baik bagi kita. Bagaimana supaya kita dibatasi untuk keluar rumah? Ya, ini tujuannya baik. Tujuannya baik untuk memprotek diri kita, memutus mata rantai penularan virus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat begini, ketika adanya virus COVID-19 ini, ada beberapa hal yang positif menurut saya. Mungkin selama ini kita adalah orang-orang yang sibuk di luar rumah. Mungkin selama ini kita adalah orang-orang yang menghabiskan waktu kita dengan bekerja. Mungkin kita ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktu kita untuk bersama dengan rekan-rekan pekerja kita, dengan rekan-rekan teman sekerja kita, sehingga waktu dengan keluarga pun kita tidak punya. Mungkin dengan adanya hal ini membuat kita semakin akrab dengan keluarga kita. Ada keluarga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bapaknya nggak tahu apa selera anaknya, gara-gara bapaknya lebih sibuk di luar daripada di rumah. Tapi saya percaya ketika terjadi hal ini, virus COVID-19 ini membuat kita lebih dekat dengan keluarga kita. Amin. Ada lagi Bapak Ibu, dengan adanya wabah ini saya melihat sisi yang positif begini Bapak Ibu. Mungkin kita adalah orang yang sibuk, kita nggak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Tapi dengan adanya hal ini, kita lebih banyak membuka Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan, sehingga Allah boleh berbicara kepada kita dari setiap pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus bersandar? Mengapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Ada dua hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, alasannya karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, ketika kita melihat insiden dalam Alkitab yang kita baca tadi, ketika ada angin ribut yang datang di tengah-tengah perjalanan mereka, murid-murid merasa takut. Ketika mereka melihat Yesus menghardik angin itu, danau itu menjadi teduh.
Apa yang dirasakan oleh para murid waktu itu? Mereka tercengang, mereka kagum, mereka gak menyangka, bingung, ini siapa kok bisa melakukan hal yang demikian, sampai angin pun taat kepada perkataannya. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat atas apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita percaya bahwa ini pun bisa Tuhan atasi itu semuanya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Gak ada satupun yang tidak bisa Dia lakukan, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang kedua lagi. Mengapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia, kita boleh melihat, bahkan Alkitab boleh mencatat, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi ketika ada orang-orang yang sakit datang kepada Yesus. Ketika ada orang yang buta datang kepada Yesus, mereka pulang dengan bisa melihat. Ketika ada orang yang lumpuh berjumpa dengan Yesus, mereka bisa kembali berjalan, mereka bisa berjalan. Ketika ada orang yang sakit pendengaran, mereka tuli berjumpa dengan Yesus, mereka bisa mendengar. Dan ada lagi ketika ada seseorang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, Yesus menyembuhkannya dengan cara yang ajaib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka ini yang datang kepada Tuhan, ketika mereka pulang, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahkan cara yang dilakukan oleh Yesus untuk menyembuhkan mereka berbeda dengan cara yang dilakukan oleh dunia. Yang tidak mungkin bagi orang lain, itu mungkin bagi Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasa Tuhan. Gak ada alasan bagi kita untuk menyangkal kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena semuanya bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang mengganjal di hati kita hari ini? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Jangan sampai membuat ketakutan itu lebih besar daripada iman yang kita miliki kepada Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melalui badai hidup yang penuh dengan pencobaan. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, rasa takut itu wajar ada dalam diri kita. Secara manusia rasa takut itu wajar ada dalam diri kita, tapi jangan sampai rasa takut itu lebih besar daripada iman yang kita miliki kepada Yesus Tuhan. Karena ada dua hal yang kita yakini, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat hari ini saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Dan kita meyakini bahwa apapun cobaan yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi kita akan lagu pujian ini, kita nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati kita. Kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
sehingga kita melupakan ada Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Adakah di antara kita yang merasakan kekhawatiran yang begitu dahsyat dalam hidup kita, sehingga kita melupakan ada kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi rasa khawatir kita? Lagu pujian ini mengingatkan kepada kita, apapun cobaan yang kita alami, bahkan COVID-19 sedang melanda dunia ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita. Jangan sampai ketakutan kita lebih besar daripada keyakinan kita, daripada pengharapan kita, daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari tetap kita bersandar kepada Tuhan. Mari tetap kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami percaya Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Terkadang ketakutan kami membuat kami lupa agar Tuhan yang ada di hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melalui hari-hari kami. Bersama dengan Tuhan kami percaya wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu dan itu terhindar dari kehidupan kami, sehingga kami dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya yang boleh kami lakukan. Biarlah dengan adanya wabah virus COVID-19 ini membuat kami boleh lebih mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kami, membangun relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kami, bahkan dengan sesama kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengar persembahan pujian yang berjudul Indonesia Bagi Kemuliaan. Yesus, hai Tuhan yang
Sesuai dengan lagu ini, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian lagu Rohani Metodis nomor 196 ayat 1-2, Intan dan Permata. Kita berdoa doa Bapa kami, doksologi dan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ariman. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang sesalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami terlalu percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjajah. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu janganlah engkau takut, sebab Tuhan besertamu. Nyatakanlah segala keinginan hatimu lewat doa dan permohonan. Mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.